Agung Muhammad Takengon, para pendengar Radio Republik Indonesia, serta pemirsa salat TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang bertindak sebagai penceramah suruh kita adalah Ustaz Tengku Dr. Abdian Sahing Ema. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, in asabatkum sarra'un syakara fakana khairan lah, wa in asabatkum darra'un sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Jemaah Masjid Agung Ruhama Takengon yang bersama-sama kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap menguatkan hati kita untuk terus-menerus memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita tidak ada arti apa-apa tanpa kekuasaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap kita istiqomah untuk mengikuti, mempelajari dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim ini menjelaskan tentang karakteristik atau sifat orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Kata Rasul, sangat menakjubkan sekali orang yang beriman itu. Hebat sekali jiwa orang yang beriman itu. Apabila dia diberikan kebahagiaan, kebaikan, dia akan tetap mengingat Allah dengan cara bersyukur kepada Allah. Begitu juga orang yang dengan memiliki keimanan, jika ditimpakan dengan musibah, maka dengan ketabahan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kunci yang pertama dari hadis ini adalah iman. Iman menurut pandangan para ulama harus kita jadikan sebagai motivasi dalam melaksanakan kegiatan kehidupan selama kita ada di dunia ini. Sederhananya, iman ini sebenarnya menumbuhkan di dalam diri kita upaya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ketika sayang Allah akan kita, maka dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari pantauan, pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita dengan hal itu, sehingga apapun yang kita lakukan berharap ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar dari rumah ingin melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, kegiatan yang kita lakukan itu, aktivitas yang kita lakukan itu, kita berharap bagaimana caranya aktivitas itu bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada semangat itu, pada hakikatnya kita sudah melakukan aktivitas kehidupan kita ini didorong oleh iman.
Dengan iman yang ada di dalam diri kita ini, maka yang kita lakukan itu kita upayakan tidak sedikit pun aktivitas yang dibenci atau dimurkai oleh Allah kita lakukan di muka bumi ini. Sehingga amal yang kita lakukan sepanjang hidup kita upayakan dalam koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita manusia. Al-insanu makanul khata' manusia. Pernah kita lupa, pernah kita khilaf. Orang yang beriman akan cepat bertobat, memohon ampun terhadap apa yang dilakukan. Ini konteks artinya berkaitan tentang iman yang harus ada di dalam diri kita sebagai modal melakukan aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini. Subuh ini, hadis ini kita kaitkan dengan kegiatan demokrasi yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu. Saat ini mungkin sebagian besar belum mengetahui apa hasil ikhtiar yang sudah dilakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu. Namun kata kunci yang harus ada pada setiap diri kita adalah jika kita memiliki iman, apapun hasil yang kita dapatkan nanti, maka 2 konsekuensinya. 1, kita tetap bersyukur karena masih diberikan oleh Allah amanah kepada orang-orang atau yang membantu orang tersebut. Yang kedua, seorang beriman itu harus tetap bersabar jika amanah itu tidak diberikan, karena sesungguhnya keduanya ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu akan terasa kalau hidup kita ini dilandasi dengan iman. Ini mungkin kenapa Rasulullah mengatakan di dalam hadis tadi, menakjubkan sekali orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Sebaliknya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan jika kontestasi demokrasi yang baru dilakukan didasari oleh hawa nafsu, didasari oleh keinginan, didasari oleh ego, tidak ada iman sedikit pun, maka kemenangan akan menyebabkan kita lupa sehingga dapat menyombongkan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau kita kalah, kita akan rasa merana, bahkan kita bisa berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua ini tidak mungkin terjadi kepada kita kalau seandainya ketika kita melakukan, apakah kita berpartisipasi langsung atau kita membantu, didasari dengan iman, karena kebaikan dan keburukan kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai motivasi kita, sebagai suplemen pagi ini dalam menghadapi dinamika yang baru-baru beberapa hari ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan iman di dalam diri kita tetap menjadi iman, menjadi pondasi kita beramal, sehingga amal sekecil apapun yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.